Ya, supaya trio berempat. Berapa jam ini? Sampai capek. Nanti diskusinya. Oke nih Pak. Ada cara juga. Setelah diambil alih oleh Pak Dandi, ada cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kepala desa mendengar semua? Bagi kepala desa yang mendengar angkat tangan. Oke. Oke. Mayoritas kayaknya mendengar semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dandi 1411 Kabupaten Bulukumba, sekaligus sebagai Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Penanganan Pemulihan Ekonomi. Yang saya hormati Pak Wakapolres yang hadir pada kesempatan siang hari ini, sebagai Wakil Satgas COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi, dan yang saya hormati Kepala Dinas PMD, Kepala Dinas Kesehatan, dan seluruh jajaran pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Bulukumba, dan terutama Bapak-Bapak sekalian, sahabat-sahabat, kepala-kepala desa se-Kabupaten Bulukumba yang sama-sama berbahagia. Perkenankan saya sebelumnya mengucapkan permohonan maaf karena sedianya Pak Bupati yang sendiri akan memimpin langsung pertemuan koordinasi antara Satuan Tugas COVID-19 dan Penanganan Pemulihan Ekonomi pada siang hari ini antara Satuan Tugas Kabupaten Bulukumba dengan seluruh pemerintah dan kepala desa se-Kabupaten Bulukumba. Namun karena sesuatu dan lain hal, beliau meminta kepada kami untuk memandu proses penyampaian rencana operasi penanganan COVID-19 agar kemudian COVID-19 sebagai bagian persoalan yang kita hadapi di Kabupaten Bulukumba ini bisa kita tangani secara holistik, secara terintegrasi, dan bisa secara paralel. Juga kegiatan-kegiatan penanganan ekonomi bisa dilakukan di Kabupaten Bulukumba. Bapak-Ibu sekalian, kepala-kepala desa yang saya hormati dan saya banggakan, seperti kita ketahui bahwa gugus tugas penanganan COVID-19 itu kemudian berganti menjadi Satgas Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi. Jika gugus tugas selama ini dikomandoi
oleh Bapak Bupati Bulukumba secara langsung, maka satuan tugas saat ini dikomandoi oleh Bapak Kepala Pak Dandim, Komandan Distrik Militer 1411 Kabupaten Bulukumba, yang tentu saja akan memberikan penggambaran tentang rencana-rencana operasi, rencana-rencana yang akan dilakukan agar penanganan COVID-19 di Kabupaten Bulukumba menuju new normal itu bisa kita laksanakan secara bersama. Bapak sekalian yang sama-sama berbahagia, kita juga sudah melahirkan Perbup tentang bagaimana penanganan COVID di era new normal. Meski juga banyak masukan terkait dengan bagaimana isi peraturan Bupati ini yang harus diintegrasikan, yang harus dikorelasikan dengan peraturan Presiden yang terbaru terkait dengan hadirnya satuan gugus, satuan tugas tentang penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Kita berharap pada kesempatan hari ini Bapak Dandim akan menjelaskan kepada teman-teman sekalian tentang peran serta seluruh pemangku kepentingan agar kemudian COVID-19 yang masih memberikan kita kekhawatiran di Kabupaten Bulukumba itu bisa kita tangani secara bersama, bukan hanya menjadi tugas dari satuan satgas, satuan tugas, tetapi juga akan menjadi bagian komitmen seluruh pihak, salah satunya terkait dengan peran pemerintah desa dalam hal ini top leader di masing-masing desa, yakni kepala desa. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Dandim sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID dan Pemulihan Ekonomi Kabupaten Bulukumba tentang upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bulukumba beserta seluruh elemen masyarakat kita agar COVID di Bulukumba bisa kita tangani secara bersama. Dengan hormat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Wakil Bupati yang waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan saya ucapkan terima kasih seluruh yang hadir mengikuti rapat virtual dengan Bapak Kepala Desa maupun Lurah di seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba. Semoga sekarang dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Semangat! Ngalamun. Baik, terima kasih. Jadi berkaitan dengan Satgas yang dibentuk oleh Pemda, yang mana ini merupakan sejalan dengan kebijakan ataupun yang sudah dilaksanakan oleh pimpinan kami, dalam hal ini adalah Panglima TNI yang membentuk 4 komando tugas gabungan terpadu di wilayah Indonesia. Sejalan dengan itu, oleh karenanya saya secara kemiliteran, saya ditunjuk sebagai Dansub Kogas Gapat. Dan kemudian pada saat kemarin melaksanakan Pikon dengan gugus tugas tingkat provinsi, oleh karenanya Bapak Bupati menunjuk saya selaku Komandan Sub Kogas Gapat, Subkomando Tugas Gabungan Terpadu. Kemudian untuk wakilnya dijabat oleh Bapak Wakapolres. Jadi tugas ataupun komando tugas ini kenapa disebut gabungan terpadu? Karena meliputi TNI, Polri, lembaga atau kementerian, dan juga sukarelawan. Sukarelawan di sini meliputi adalah ormas-ormas yang ada di Bulukumba, baik itu tokoh pemuda, kemudian dari Kementerian Agama, Pak Ustadz, dan tidak lepas dari itu adalah termasuk di dalamnya media. Kenapa media dibutuhkan? Karena mayoritas bahwa masyarakat yang ada di Bulukumba ini belum seluruhnya menerima informasi-informasi tentang penanganan penyebaran virus COVID-19 itu sendiri. Untuk lebih jelasnya akan saya sampaikan ataupun memaparkan sedikit kenapa
muncul ataupun apa-apa yang akan kita kerjakan ke depan. Jadi judulnya kegiatan ini adalah untuk mengoptimalisasi pendisiplinan protokoler kesehatan menuju masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Kenapa dijudulkan optimalisasi? Karena pada prinsipnya dan pada dasarnya kegiatan protokoler kesehatan ini semuanya sudah tahu dan sudah dikerjakan, bahkan dari tingkat kabupaten maupun kecamatan, bahkan Anda di desa maupun di kelurahan. Secara umum sudah dilaksanakan, namun untuk mengoptimalkan, untuk memaksimalkan hasil, sehingga diperlukanlah suatu langkah-langkah ataupun rencana operasi sehingga bisa menjadi lebih baik dan lebih maksimal. Terus kemudian tujuannya adalah sekali tadi saya sampaikan untuk mengoptimalisasikan dan agar masyarakat itu tetap melaksanakan kegiatannya sehingga produktif dalam perputaran perekonomian dan aman. Aman artinya tidak ikut di dalamnya adalah penyebaran virus corona. Adapun ruang lingkupnya yaitu adalah pendahuluan maksud, kemudian konsep operasi, perkembangan situasi, optimalisasi statis dan mobile. Jadi pelaksanaan ini nantinya dan sudah kita laksanakan. Ada beberapa yang ngepost atau ada poskonya dan sebagian melaksanakan mobile ataupun patroli. Dan berikutnya adalah rencana operasi. Lanjut. Jadi konsep yang kami laksanakan adalah tetap melaksanakan mensosialisasikan, mengedukasi, mengajak masyarakat serta seluruh komponen bangsa tentang pentingnya disiplin sesuai protokoler kesehatan. Yang kedua adalah mengimbau dan memperingatkan masyarakat yang belum mematuhi protokoler kesehatan, khususnya tentang penggunaan masker di ruang-ruang publik dan mencuci tangan serta jaga jarak. Jadi penekanan di sini adalah ruang publik, jadi bukan ruang pribadi. Berikutnya adalah menerapkan gerakan nasional disiplin protokoler kesehatan. Yang keempat, menertibkan prosedur protokoler kesehatan di ruang publik. Kemudian yang kelima, menjaga keamanan, ketertiban, kenyamanan masyarakat, serta ruang-ruang publik selama pelaksanaan pendisiplinan protokol kesehatan. Yang keenam, melaksanakan langkah secara persuasif, edukatif, komunikatif, proporsional, dan humanis sesuai dengan ketentuan ataupun aturan yang berlaku. Yang ketujuh adalah pengendalian wilayah perbatasan dan transportasi lintas wilayah. Jadi organisasi yang sudah kita bentuk ini meliputi Bapak Bupati selaku penanggung jawab dan penasihat adalah Forkopimda yaitu Bapak Ketua Pengadilan, Ketua DPRD, Bapak Kajari dan Pak Kapolres. Komandan Satgasnya adalah saya sendiri, Wadan Sub Satgasnya adalah Bapak Wakapolres. Lanjut. Nah, ini adalah perkembangan minggu-minggu ini. Beberapa waktu yang lalu sangat kelihatan sekali perkembangan khususnya kasus positif. Lanjut. Ini biar lihat. Ini yang terakhir kemarin tanggal 28 kasus suspeknya kurang lebih 373 dan kontak eratnya 1182, positif 239. Sembuh 213 dan meninggal dunia 5 orang. Lanjut, ini gambarannya. Jadi masih ada peningkatan. Jadi oleh karenanya kita menginginkan betul-betul menekan, jangan sampai ada bertambah lagi. Dan berikutnya adalah memutus mata rantai penularan COVID-19. Lanjut. Ini langkah-langkah yang rencanakan kita laksanakan. Khususnya yang standby atau yang ngepost, walaupun dia ngepost di pasar, namun tetap melaksanakan mobile di seputaran pasar itu sendiri. Yaitu wilayahnya adalah pasar sentral, pasar Cekeng Kasuara, kemudian Dukcapil, terminal, stadion mini, serta lapangan pemuda. Lanjut. Kemudian untuk patroli meliputi TPI, warung-warung kopi, warung makan, Alfamart, Alfamidi, toko-toko, kemudian tempat ibadah, dalam hal ini ya masjid, kemudian gereja dan sebagainya, kemudian GOR dan Dukcapil.
Lanjut. Ini pos-posnya sudah kami siapkan meliputi yaitu TNI, Polri, Pol PP, Dishub, kemudian tokoh agama, Dinas Kesehatan, dan BPBD. Jadi komposisi ini terpadu, jadi berbagai instansi kita ikutkan, termasuk di dalamnya adalah media. Lanjut. Ini yang patroli, jadi sudah kami buatkan jadwal pagi, siang, sore, malam. Diharapkan tempat-tempat yang kita patroli itu bisa tertib. Karena yang kita amati sampai hari kedua semalam, yaitu tadi bahwasanya masyarakat itu sebenarnya sudah tahu. Kita hanya mengingatkan aja. Terbukti dengan apa? Misalkan kalau tidak memakai masker, ada di sakunya, ada di lacinya yang jaga toko dan sebagainya. Jadi memang kita lebih menyampaikan, mengedukasi pada beliau-beliaunya agar ikut sadar dan ikut menyukseskan sebelum obat ataupun vaksin COVID-19 ini didistribusikan ataupun kita gunakan. Karena untuk sampai saat ini masih diuji cobakan, dan untuk menjaga penularan selanjutnya, oleh karenanya kita tetap melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker, jaga jarak, dan sering cuci tangan. Lanjut. Ini patrolinya masjid-masjid, kemudian termasuk TPI Labuang, kemudian pasar-pasar dan sebagainya. Lanjut. Termasuk Alfamart, Alfamidi, Indomaret. Ya, lanjut. Ini komposisinya yang terdaftar sampai dengan kemarin dan sudah kita laporkan ke Bapak Bupati. Untuk TNI 2 SST, satuan setingkat peleton atau 77 orang. Untuk Polri-nya dari Polres 2 SST juga kurang lebih 65 orang. Kemudian Satpol PP 30 orang, BPBD 34, Dishub 18, Dinas Kesehatan 20, dari Kementerian Agama 10 orang, Kominfo 7 orang, dari Ormas 29, ini termasuk tokoh-tokoh pemuda, dan dari Pemda sendiri 1 orang. Untuk selanjutnya totalnya kurang lebih 291 dan anggaran didukung dari Pemda. Lanjut. Dan ini untuk temuan-temuan kasus pada umumnya tidak memakai masker, walaupun ada kemarin kalau tidak salah ada 2 orang yang laporan bahwa tidak menerima. Artinya tidak terima di sini, contoh misalkan tukang becak. Nah, tukang becak, Pak, saya tidak bisa bernapas kalau pakai masker. Ya kita arahkan ya untuk sementara sambil mengayuh kita arahkan tetap menggunakan masker, mungkin hidungnya agak diturunkan sedikit, artinya maskernya sehingga bisa bernapas. Terus kemudian ada beberapa ibu-ibu yang sudah tua dan sebagainya merasa keberatan karena kalau memakai masker tidak bisa bernapas, ya kita arahkan ya gampangannya itu tadi, pointernya adalah di ruang publik. Ya kalau ada gangguan ya silakan berobat. Kalau nggak mampu bernapas menggunakan masker berarti Bapak Ibu sekalian kurang pantas untuk tampil di ruang publik. Demikian, lanjut lagi. Ya jadi ini beberapa pelanggaran yang ada di lapangan, seperti ada beberapa yang tidak mengindahkan himbauan, masih juga ada yang melaksanakan event-event olahraga yang nggak tahu izin atau tidak, tapi ini peran penting dari Bapak Kepala Desa yang di wilayah, karena kalau jauh dari desa sana, kalau mata kita di sini kelihatannya kurang jeli, oleh karenanya partisipasi dari Bapak Kepala Desa ataupun Lurah sangat diperlukan sekali. Apabila ada kegiatan-kegiatan, ya tolong bukannya dilarang, tolong diwajibkan di situ harus mematuhi protokoler kesehatan. Kalau misalkan tidak mampu, tidak sanggup menggunakan masker pada saat pelaksanaan, kemudian tidak bisa menyediakan tempat cuci tangan, dan jaga jarak antar penonton, ya tidak usah dilaksanakan. Kemudian seperti kemungkinan selanjutnya adalah kesadaran masyarakat di jalan raya terhadap pentingnya memakai masker sehingga perlu diberikan himbauan. Jadi upayanya kita tetap terus mengingatkan dan mengarahkan setiap warga untuk menggunakan masker dengan cara yang benar.
Yang berikutnya adalah perilaku masyarakat yang masih berkumpul tanpa mengatur jarak dan masih menganggap sepele penyampaian dari tim patroli. Ini biasanya ada di warung-warung kopi ataupun warung makan. Ya, upayanya kami tetap mengedukasi bahwa pentingnya protokol kesehatan. Kita tidak tahu bahwa siapa yang terpapar dan siapa yang dan sebagainya. Oleh karenanya saling menjaga. Jadi protokoler di sini dilaksanakan atau dikerjakan karena namanya ya protokoler harus dilaksanakan untuk keselamatan bersama tanpa mencurigai satu dengan yang lainnya. Kemudian kemungkinan hambatan yang 3 dan sudah kita laksanakan kemarin, ada pengelola pertokoan dan pusat perbelanjaan yang belum melengkapi tempat cuci tangan. Ya, kami tetap terus mengkoordinasikan dan menghimbau untuk melengkapi. Apabila tidak bisa melengkapi sesuai peraturan Bupati yang nomor 23 yang ditetapkan tanggal 10 Juli dan diundangkan tanggal 13 Juli, sesuai sanksi terberat adalah dicabut izin usahanya. Lanjut. Kemudian ini rencana langkah-langkah atau yang sudah kami laksanakan 2 hari ini, yaitu yang pertama tetap memberikan edukasi terhadap masyarakat, khususnya Kota Bulukumba agar selalu mentaati protokol kesehatan, yaitu tadi jaga jarak, menggunakan masker dan sering cuci tangan. Yang kedua adalah kami tetap bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, baik itu dari tingkat RT, RW di sekitar Kota Bulukumba untuk membantu memberikan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang protokoler kesehatan itu sendiri. Yang ketiga adalah menyampaikan pemilik tempat usaha agar menerapkan protokoler kesehatan di tempat usahanya masing-masing. Yang ketiga, yang keempat mencatat pelanggar dan mengedukasi serta membagikan masker. Artinya pelanggar itu tetap kita catat dan kita berikan masker sampai 3 hari. Ya, ini hari yang kedua, mungkin besok bisa kita maklumi. Nah, untuk berikutnya apabila masih sempat tidak memakai masker, mungkin dengan alasan tertinggal di rumah, ya sudah diambil di rumah. Kemudian yang kelima, bekerja sama antar instansi terkait untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Hal ini sangat penting sekali. Kenapa semua instansi penting? Karena kalau kita bekerja sendiri ya susah. Saya yakin setiap instansi itu mempunyai struktur organisasi, artinya ada yang dipimpin dan yang memimpin. Kami menginginkan para pemimpin di masing-masing instansi itu mendisiplinkan masing-masing anggotanya ataupun personilnya tentang pentingnya dan disiplin dalam pelaksanaan protokoler kesehatan guna menekan maupun untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berikutnya adalah penyemprotan cairan desinfektan di ruang publik. Ya, untuk sementara masih bisa dilaksanakan oleh masing-masing bagian. Untuk tempat ruang publik apabila akan ada acara, ya kami berusaha tetap sesuai protap untuk keamanan bersama sehingga tempat publik tersebut aman dari virus COVID-19. Lanjut. Ini rute-rutenya, rute patroli dan sudah kita laksanakan, sudah 2 malam. Lanjut. Ini penegakan disiplin di tempat ibadah, yaitu agar tetap memakai masker dan ada pengukur suhu sehingga yang kira-kira lebih suhunya 38 agar kembali ataupun berobat sehingga tidak masuk ke tempat ibadah, dan menyiapkan cuci tangan dan diharapkan para jamaahnya sebelum masuk ya untuk cuci tangan apabila yakin masih kotor ataupun ada sisa-sisa ataupun diperkirakan ada COVID-19, dan juga bisa membawa ataupun menggunakan hand sanitizer serta menjaga jarak antar jamaah. Kemudian untuk yang beragama Islam ke masjid agar membawa perlengkapan pribadi, dalam hal ini adalah sajadah ataupun mukena. Sedangkan di pasar Indomaret, Alfamart Market dan warung makan sama, yaitu menggunakan pakaian ataupun pakai masker, kemudian
diharapkan ada tes suhu sehingga jangan sampai ada pasien yang masuk di warung itu. Kemudian juga menyiapkan cuci tangan dan menyiapkan hand sanitizer serta menjaga jarak dengan cara tempat makan ataupun tempat warung itu sendiri, jarak antar meja ataupun satu meja itu sendiri kursinya dibatasin. Artinya tetap minimal 1 meter dan kurang lebih maksimal bisa 2 meter. Lanjut. Ini tugas-tugas kami seperti tadi sudah sampaikan, prinsipnya adalah untuk membantu pemerintah daerah agar disiplin tentang protokol kesehatan sama-sama kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lanjut. Optimalisasi kesehatan pada prinsipnya kami mendorong pemerintah daerah untuk penegakan protokol disiplin sama-sama sehingga segera terwujud. Yang kedua adalah mensinergikan peran TNI, Polri, Pol PP, Dishub, Dinas Kesehatan, Kemenak, Toda menerapkan dalam kesehatan protokol kesehatan yang kita bentuk dalam satuan tugas gabungan terpadu. Yang ketiga, membagikan masker pada masyarakat secara mobile. Ya tadi kalau ada pelanggaran, jadi kita memberikan solusi selama 3 hari ini. Sehingga untuk hari-hari berikutnya, ya sebagai konsekuensi kalau nggak mampu tampil di ruang publik, ya dilengkapi dulu. Mungkin pulang dulu kalau yang ketinggalan dan sebagainya. Yang berikutnya adalah tetap senantiasa kita sama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena kita ini sebagai manusia tempatnya lupa dan mungkin sengaja melupakan diri, ya kita saling mengingatkan ini untuk keselamatan bersama sehingga protokol kesehatan sama-sama kita laksanakan. Lanjut. Ini yang sudah kita laksanakan di pos sentral, lapangan pemuda, di pertokoan, pasar sentral, Cekeng, Paswara. Lanjut. Ya, lanjut. Demikian, terima kasih. Kami menginginkan dan kita minta tolong agar sama-sama kita budayakan malu bila tidak patuh dan tidak tertib. Karena kepatuhan dan ketertiban ini saya yakin demi kebaikan kita bersama. Kemudian kalau kita sudah sepakat, mari kita sama-sama berkomitmen agar Bulukumba ini menjadi jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sekalian, demikian arahan dari Ketua Satgas dalam hal ini Pak Dandi 1411. Selanjutnya saya meminta waktu kepada Pak Waka untuk menyampaikan beberapa hal untuk menambahkan. Silakan. Hah? Cukup? Baik. Bapak sekalian, kita sudah dengarkan tadi bagaimana upaya-upaya akan dilakukan oleh satuan tugas terkait dengan penanganan COVID-19, kerja-kerja yang sudah dilakukan, dan rencana operasi yang akan dibangun agar kemudian seluruh elemen mampu menjalankan rencana operasi penanganan COVID-19. Pada kesempatan ini saya meminta jika ada pertanyaan, ada klarifikasi, atau ada pernyataan-pernyataan dari Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, Kepala Desa se-Kabupaten Bulukumba, dengan hormat saya persilahkan. Ada yang mau angkat tangan? Setidaknya mungkin sesi pertama saya berikan kesempatan untuk 3 Kepala Desa yang ingin bertanya. Munculkan gambar semua, supaya saya bisa lihat siapa-siapa yang angkat tangan.
Ada yang angkat tangan ingin menyampaikan Desa Kambuno? Satu. Terus slide selanjutnya. Saya tahu masih ada slide selanjutnya. Ada lagi yang mau bertanya? Slide selanjutnya. Ada yang bertanya? Balantaroang 2. Satu lagi. Ada lagi? Ada juga lagi naik mobil sambil mendengarkan ceramah. Keren, keren. Pak Desa si Pendre, naik mobil atau naik apa itu Pak Desa si Pendre? Ya, oke, kita berikan kesempatan ke Desa Kambuno. Silakan. Kita tunggu dulu supaya suaranya bisa didengar ya. Kambuno. Pak Kepala Dinas PMD yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya kira telah kita mendengarkan bersama-sama penjelasan daripada Bapak Ketua Satgas, dan secara kebetulan saya tadi malam hampir sedikit kena razia yang dilakukan oleh Satgas dari Satgas Gabungan di Kota Bulukumba. Dan alhamdulillah saya lihat cukup efektif apa yang dilakukan oleh Satgas Gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP. Untuk kota saya kira sudah bagus, tetapi kita di desa-desa ini sekedar masukan, kalau bisa dimaksimalkan juga masing-masing desa, Babikam-Tipmas dan Babinsa, untuk senantiasa mengedukasi masyarakat supaya masing-masing di desa juga membuat tim Satgas Gabungan, supaya betul-betul masyarakat teredukasi ketika dia keluar dari desa, apakah maksudnya ke kota, sehingga tidak lagi bahwa terpusat di kota. Jadi saya kira seperti itu, supaya betul-betul di Kabupaten Bulukumba Satgas ini bisa bekerja maksimal, bukan hanya di kota tetapi juga di desa-desa. Saya kira ini paling gampang kita buat karena masing-masing desa ada Babikam-Tipmas dan Babinsa. Sehingga edukasi ini bukan hanya terpusat di kota. Itu saya kira sekedar masukan, dan terima kasih diberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Desa Balantaroang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya langsung saja Pak. Silakan. Saya sambung apa yang telah disampaikan oleh Kepala Desa Kambuno. Saya sangat sependapat dengan itu. Hanya saya ingin kejelasan. Sehubungan kita di desa-desa sulit untuk menghindari acara-acara hajatan masyarakat. Walaupun sesungguhnya tadi disampaikan bahwa larangan-larangan itu ada di ruang-ruang publik. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di desa-desa. Bagaimana kemudian ketika ada masyarakat kita yang ingin melaksanakan hajatan-hajatan, lalu kemudian menginginkan kita sebagai tokoh masyarakat, sebagai pemangku adat untuk hadir di tempat itu. Apakah ini
sebuah pelanggaran atau tidak. Karena tidak ada, kita juga tidak punya kekuatan di desa untuk melarang mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau hajatan tersebut. Karena pertanyaan masyarakat kita sangat sederhana. Sampai kapan COVID ini akan berakhir? Ini yang sulit kita berikan jawaban. Ketika kita tak larang, lalu kemudian bertanya ke kita, Pak Desa kira-kira kalau harusnya pending ini acara hajatan ini sampai berapa bulan? Ini yang sulit kita berikan jawaban. Oleh karenanya, saya ingin solusi apa yang seharusnya kepala desa lakukan ketika ada terjadi kondisi-kondisi seperti ini. Demikian barangkali saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kepala Desa Balantarawang. Langsung ke Pak Dandim untuk memberikan klarifikasi dan menjelaskan tentang hal-hal yang dipertanyakan oleh dua kepala desa kita. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Yang pertama pertanyaan tentang kenapa dilaksanakan di kota. Jadi kalau kita bekerja pasti ada skala prioritas. Ya dibilang penting, semuanya penting. Namun di antara penting itu pasti penting juga. Nah, jadi dengan pertimbangan Kota Bulukumba merupakan kota pemerintahan, kemudian yang kedua juga pusat perekonomian, dan diyakinkan bahwa masyarakat di seputaran ataupun di wilayah-wilayah lain pasti akan Bulukumba. Oleh karenanya, kenapa kita dilaksanakan di Kota Bulukumba terlebih dahulu? Yang pertama skala prioritas. Kemudian yang kedua, ini juga menunjukkan indikator. Indikator kalau misalkan di kota udah berhasil, insya Allah di desa-desa ataupun di kelurahan di tempat lain bisa dilaksanakan. Karena saya yakin di tempat lain juga akan istilahnya ngikutin di Kota Bulukumba. Oh, di Bulukumba pelaksanaannya seperti ini dan sebagainya. Di samping itu, kenapa juga ditentukan diprioritaskan di kota? Karena kasus yang paling banyak itu adalah di kota, dalam arti adalah di kota Kecamatan Ujung Bulu. Sehingga tidak berlebihan apabila Bapak Bupati memprioritaskan bahwa kota lebih diutamakan dibanding di tempat yang lain. Bukan berarti di desa-desa ataupun di kelurahan tidak melaksanakan. Nah, apabila melaksanakan, unsur-unsur yang ada di desa juga banyak. Banyak di situ pemuda, ada Karang Taruna, tokoh-tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama, ada Pak Ustadz, Pak Kiai di situ dan sebagainya. Tolong dihimpun terlebih dahulu. Setelah terhimpun, bisa Anda laksanakan satuan tugas gabungan terpadu yang bisa kita laksanakan di kota ini. Itu yang bisa dilaksanakan di desa-desa, sehingga yaitu tadi bukan berarti di desa tidak melaksanakan. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua tentang hajatan di desa-desa. Secara umum oleh pemerintah sudah dipersilakan untuk melaksanakan kegiatan dalam artian agar menuju masyarakat yang produktif, artinya tidak diam atau tinggal di rumah, namun tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan ataupun tata peradaban yang baru. Artinya misalkan kalau udah hajatan sudah ada aturannya. Contoh misalkan tidak boleh lebih jumlahnya sekian orang, kemudian jaraknya juga. Sementara yang boleh diperbolehkan itu adalah pelaksanaan hanya di akad nikah. Itu pun tidak menutup kemungkinan kehadiran beberapa orang untuk hadir di kegiatan itu sendiri. Nah, itu yang bisa diatur. Kalau misalkan Pak Desa bisa mengatur tamu-tamu itu dengan sesuai protokol kesehatan, yang pertama menggunakan masker, kemudian yang kedua jaga jarak, dan di situ disiapkan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, ya silakan. Tapi kalau nggak sanggup, ya jangan coba-coba. Sama aja Anda menjerumuskan masyarakat Anda untuk hal yang tidak baik. Itulah tugas kita selaku pimpinan, menyelamatkan masyarakat kita. Kalau Anda main-main, itu kita tanggung jawabnya dunia akhirat, ya Pak Desa. Tolong tanggung jawabnya kita sama-sama, ya, jangan lempar-lemparan. Jadi sesuai kemampuan kita mengedukasi masyarakat, kita edukasi. Jadi persyaratan-persyaratan yang bisa kita sampaikan kepada masyarakat, itu kita jangan hanya memberikan
Anda tidak boleh itu dan sebagainya. Nah, itulah kita sebagai unsur pimpinan di situ. Berarti kita harus bisa memberikan solusi. Oke, Bapak kalau mau mengadakan kegiatan nanti saya bantu. Nah, jadi itulah wujud dari Anda selaku pimpinan di desa dan Anda bisa hadir menyelesaikan permasalahan di desanya Anda. Itu akan lebih baik dan saya yakin Anda akan lebih diancungi jempol oleh masyarakat Anda. Berikutnya, sampai kapan COVID ini selesai? Ya, untuk indikasi ataupun kapan perkiraannya semuanya sudah memperhitungkan. Kemungkinan 2021 sudah selesai kalau apabila vaksinnya sudah yakin bisa digunakan. Namun ini kita juga tidak bisa sampai kapan pastinya. Ya, jawabannya yang jelas selagi masyarakat bisa patuh dan tertib melaksanakan protokoler kesehatan. Nah, kalau masyarakat mampu melaksanakan dan patuh tertib dalam melaksanakan protokol kesehatan, insya Allah apapun yang terjadi bisa terhindarkan. Itulah yang direkomendasikan baik dari pemerintah maupun dari WHO. Demikian mungkin dari Pak Waka atau Waka, silakan. Ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih. Saya hanya menambahkan sedikit apa yang disampaikan dari dan Subsatgas Gabungan yang terkait ada beberapa pertanyaan dari kepala desa. Kenapa di desa-desa tidak dilaksanakan? Perlu kita bersama bahwa ini adalah operasi ini bukan dalam arti bahwa di desa tidak dilaksanakan. Tapi kami di kota kita melaksanakan, tetapi di desa harus didukung. Kami yang dikedepankan, tapi di desa harus mendukung kegiatan ini. Bentuk dukungan dari kepala desa tadi, itu tadi bisa kerjasama dengan Babinsa, Babin Kantimas, dan relawan-relawan desa untuk melakukan edukasi pada pasar-pasar tradisional yang ada di desa. Itu bisa diajak, bisa disampaikan kepada masyarakatnya dengan relawan-relawan yang ada. Nanti kami akan sampaikan kepada para Babin untuk bisa kerjasama dengan para kepala desa. Seperti itu Pak. Jadi di kecamatan itu ibaratnya adalah imbangan daripada operasi yang ada dilaksanakan di sini. Imbangan. Berarti tetap desa atau kecamatan itu nanti dari pihak mungkin dari Polsek, dari Kuramil akan kerjasama dengan kepala desa itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa. Itu yang pertama. Berikut yang kedua terkait masalah kegiatan yang sifatnya menghadirkan orang banyak karena hajatan atau kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya mengumpulkan orang, itu bisa dilaksanakan, tidak suatu larangan, karena kita sudah tahu persis bahwa Perpres ini sudah dicabut, Perpres ini sudah berganti, tujuannya sudah beda, demikian pula dengan maklumat Kapolri yang mengikat, yang konsideran dengan aturan tadi itu. Namun perlu diingat bahwa kegiatan dilaksanakan, tetapi apa yang disampaikan dari Pak Dandim, ya seperti itu kita laksanakan. Tetap menjaga protokoler kesehatan. Tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau di tempat itu hanya maksimal bisa sekian saja, jangan sampai melebihi. Tetap protokol kesehatan kita kedepankan, yaitu cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Seperti itu Pak Desa. Saya kira cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semoga Pak Desa semua sudah memahami bahwa Perpres yang ada sekarang itu penanganan COVID dengan pemulihan ekonomi. Artinya bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi tetap bisa berlangsung selama standar-standar protokol diberlakukan secara ketat. Termasuk pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang menghadirkan orang, mengumpulkan orang, setidaknya dipastikan bahwa seluruh orang-orang yang terlibat betul-betul menerapkan standar protokol kesehatan. Kita berharap bahwa pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh satuan tugas yang dikoordinir oleh Pak Dandim itu bukan diartikan bahwa di kota saja dilaksanakan. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kemudian desa-desa juga mampu membuat inovasi dan inisiatif agar kemudian contoh-contoh yang dilakukan di desa, di kota, itu juga diterapkan di desa di mana Bapak-Bapak dan sekalian menjadi pimpinan di desa Bapak-Bapak tersebut. Jadi kita berharap
Ini model yang dikembangkan oleh kota, bahwa nanti di sana ada Babin Kantipmas, Babinsa silahkan dimanfaatkan untuk itu. Apalagi Permendes yang tahun 2020 itu juga tetap mencantumkan bahwa pengalokasian dana desa itu bisa diperuntukkan untuk penanganan COVID. Artinya bisa jadi juga Satgas ini bisa bisa juga dibentuk, dibangun di desa dengan melibatkan Karang Taruna, melibatkan Babin Kantipmas, Babinsa, sehingga standar-standar yang dilakukan di kota itu juga terjadi di desa. Mungkin seperti itu Pak Desa. Ada lagi? Satu pertanyaan? Desa angkat tangan? Ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan dulu. Hah? Halo? Ada lagi pertanyaan dari Bapak-Bapak Kepala Desa? Angkat tangan dulu, baru kita tunjuk. Angkat tangan dulu yang mau angkat. Pak Desa Bontoharu rencana mau bertanya atau gimana nih? Hah? Itu karaoke atau bertanya tuh? Sudah jelas atau masih ada pertanyaan? Cukup? Ada? Desa Sepang? Hah? Desa Sepang mau bertanya, terus desa apa lagi? Topanda. Dua lagi pertanyaan, silakan. Desa Sepang dan selanjutnya Desa Topanda. Desa Sepang dulu. Buka dulu untuk suaranya Pak Desa. Klik dulu itu anunya, oke. Ask to unmute, ya. Harus ditanya di sana, klik dulu ask to unmute, ya. Oke, silakan Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan ini bukan pertanyaan Pak, tapi sekedar saran, di mana Satgas ini atau pemulihan COVID-19 di desa ini kami hanya bisa memberikan saran terkait tentang kegiatan-kegiatan hajatan atau lain-lain. Saya kira ini bisa dikasih tembusan kepada kepala puskesmas di masing-masing kecamatan agar sekiranya memerintahkan anggotanya atau petugas medis yang ada di desa memerintahkan agar sekiranya setiap ada hajatan atau mengumpulkan orang diperintahkan untuk datang langsung di lokasi untuk memeriksa atau mengecek seluruh para tamu yang ada mulai pagi sampai sore supaya efektifnya ini penanganan COVID-19 yang ada di desa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Desa Sepang. Selanjutnya Pak Desa Topanda. Ya, Assalamualaikum. Tak balik itu nih sedingnya kamera. Ya balik ya. Ya cocok. Ya. Jadi tahu kita sambil pakai. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Kadis DPMD Kabupaten Bulukumba, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ketua Satgas COVID-19 beserta Wakil Satgas dalam hal ini Bapak Dandi Kabupaten Bulukumba. Yang ingin saya sampaikan terkait di masalah hajatan-hajatan yang sering dilakukan di desa-desa. Tugas kami sebagai kepala desa saat ini masih dalam batas memberikan himbauan dan mengedukasi warga untuk selalu ketika ingin melakukan hajatan-hajatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak, kami selalu memberikan himbauan untuk tetap kepada protokoler kesehatan. Tetapi mengingat bahwa kondisi di desa
tidak sama dengan kondisi-kondisi di kota. Terkadang kami di desa ada segelintir warga yang memang tidak mengindahkan himbauan-himbauan yang kami berikan. Terkadang kami bersama dengan Bapak Babinsa dan Babin Kaptipmas sering mengedukasi warga untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ketika melakukan hajatan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Yang menjadi pertanyaan kami selaku pemangku kepentingan tingkat bawah, dalam hal ini kami sebagai kepala desa, tindakan apa yang akan kami lakukan sekiranya hal-hal seperti ini kami temukan di masyarakat, mengingat bahwa akhir-akhir ini di desa-desa sering ada hajatan-hajatan yang sifatnya melibatkan orang banyak. Perlu juga saya sampaikan kepada Ketua Satgas, dalam hal ini Bapak Danding Kabupaten Bulukumba, bahwa alhamdulillah meskipun kami sebagai kepala desa, terutama di Topanda, sampai detik ini, alhamdulillah saya masih menganggap bahwa desa kami masih dalam kondisi zona hijau. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada warga kami yang terpapar COVID-19, dan mudah-mudahan setelah terbentuknya Satgas yang dikomandoi oleh Bapak dan di Kabupaten Bulukumba, insya Allah bencana ini akan segera berakhir. Mungkin itu dari saya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Tritiro, Dwi Tiro atau Tritiro? Dwi Tiro. Silakan Pak Desa Dwi Tiro. Desa Dwi Tiro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diperbesar suaranya sedikit Pak Desa, karena masih sangat kecil. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecil sekali informasi, tapi kami masih bisa dengar. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Jadi saya langsung saja. Halo? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa kegiatan meeting ini adalah cukup membantu kami di desa, oleh karena di desa Dewi Tiro ini kami bukan hanya aparat yang ada di dalam ruangan, tetapi di luar ruangan juga ada masyarakat yang langsung mendengarkan bahwa betapa pentingnya dan betapa sangat menginginkan bahwa mudah-mudahan COVID-19 ini secepatnya bisa berlalu. Terkait dengan bahwa saya telah menyampaikan ke 3 kecamatan untuk bisa menerapkan kepada masyarakat senantiasa masker khususnya di ruangan publik termasuk pasar. Saya minta memang bahwa harus paling tidak Babinsa dan Babin Kaptipmas yang harus tembak di pasar. Nah kalau ini misalnya berjalan, maka insya Allah dilaksanakan satu kali, insya Allah pasar berikutnya itu akan dengan kesadaran masyarakat itu senantiasa akan memakai masker dan mencuci tangan sebelum seputar dan mencuci tangan keluar pasar. Saya kira itu karena tidak ada pertanyaan, saya hanya menyampaikan bahwa Dewi Tiro juga ini alhamdulillah masih kondisi aman, tidak terjadi apa-apa, dan mudah-mudahan kita semua di Kabupaten Bulukumba ini, seluruh masyarakat Kabupaten Bulukumba ini semoga senantiasa berdoa, mudah-mudahan COVID-19 ini dengan secepatnya hilang di permukaan bumi persada Nusantara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Desa Dwi Tiro, Pak Desa Sepang, dan Pak Desa Topanda. Saya persilakan ke Pak Dandim untuk memberikan penjelasan. Silakan. Tentang pasar, bagaimana perlibatan Babin Kaptipmas dengan Babinsa? Iya, di pasar. Pasar-pasar desa. Baik, terima kasih. Semangat sekali Pak Desa ini. Yang pertama dari Desa Sepang,
Ya, terima kasih. Seperti tadi juga sudah kami sampaikan bahwa kita sebagai unsur pimpinan itu memberikan solusi. Ya, salah satunya tadi menyarankan agar puskesmas ataupun gugus tugas di terdekat untuk ditembusi dan bisa membantu. Ya, mungkin termasuk contoh tadi mungkin yang beberapa Pak Desa yang datang ke Kodim sama, saya cuma mampunya cuma satu alat. Ya, akhirnya saya minta bantuan dari PSC. Ya, seperti itu. Jadi semua punya kemampuan dan batas kemampuan, ada keterbatasan. Yaitu tadi masyarakat apabila ada kendala kita bantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya, kalau mungkin di desa ya sesuaikan mungkin di puskesmas terdekat. Terima kasih dengan Pak Desa Sepang atas sarannya. Berikutnya untuk yang di Pak Desa Topanda mengenai hajatan termasuk apabila ditemukan. Dan alhamdulillah sampai sekarang zona hijau dan harapan saya tetap hijau terus. Jadi khususnya pemberlakuan protokol kesehatan ini kalau Anda sudah yakin masyarakat Anda itu sebenarnya tidak kemana-mana, tidak ke kota ataupun kemana dan sebagainya, saya yakin nggak ada masalah. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti Anda ataupun saya dengan keluarga, ya di rumah ya seperti itulah. Tapi kalau di ruang publik ataupun anak kita pergi kemana atau kita sendiri habis pergi dari mana dan sebagainya, ya itulah yang perlu diwaspadai. Nah, yang lebih tahu saya yakin Pak Desa lebih tahu lagi masyarakatnya bahwa masyarakat Anda itu memang tidak kemana-mana, hanya di kebun, rumah, kebun lagi. Nah, tapi kalau ada beberapa masyarakat Anda yang pergi ke kota, entah itu ke Bulukumba atau mungkin ke Makassar, nah itu perlu diwaspadai karena sebenarnya protokoler yang harus dilakukan apabila ke tempat zona merah, ke tempat-tempat yang rawan, ya seharusnya mengisolasi diri dan tetap menjaga protokoler kesehatan itu sendiri. Terus kemudian apabila ditemukan masyarakat yang masih istilahnya tetap keras kepala untuk melaksanakan itu, saya mohon kembali lagi bahwa masyarakat itu adalah saudara-saudara kita, bukan orang lain, bukan musuh kita, ya. Jadi tetap kita tonjolkan pendekatan. Insya Allah kalau Anda benar-benar dekat dengan masyarakat, dengan ucapan Anda, ayolah Pak, minta tolong. Saya yakin pasti ditolong minimal mengurangi. Pasti apa Anda yang sarankan, apa yang Anda himbaukan, saya yakin akan diturutin oleh mereka yang punya hajat itu sendiri. Sekali lagi, apabila ada masyarakat yang istilahnya tetap istilahnya keras kepala, ya tolong itulah peran Anda yang tertua di desa itu agar tetap menjalin komunikasi. Karena dengan komunikasi itulah pasti nantinya akan ada solusi. Kemudian yang berikutnya, Witiro tentang penanganan di pasar-pasar. Ya seperti yang sudah Anda lakukan dan termasuk para babinsa yang sudah melapor ke saya yakin juga sama, Babin Kamtibmas melapor ke Polres juga sama. Yang sudah Anda kerjakan itu ya dilaksanakan, tetap dilaksanakan, ditindaklanjuti. Tetap himbauan protokol kesehatan, tetap menggunakan pakai masker, jaga jarak, dan sering mencuci tangan. Itu saja, sambil menunggu vaksin dari pemerintah untuk didistribusikan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Bu Kadis atau Pak Waka, silakan. Cukup? Baik, Bapak-Ibu sekalian. Kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka kami ingin menyampaikan bahwa proses sosialisasi ini juga menjelaskan bahwa menginginkan ada proses sosialisasi yang terjadi di desa, bahwa kalaupun ada masyarakat dari desa kita semua mau ke kota, maka tolong dipersiapkan bahwa standar protokol harus diterapkan sebelum di-sweeping oleh satuan tugas yang ada di Kabupaten Bulukumba. Yang kedua, meski skala prioritasnya saat ini penerapan standar protokol itu di kota, tetapi tidak menutup kemungkinan pemerintah desa bisa melakukan proses yang sama dilakukan di desa masing-masing dengan melibatkan Babinsa, Babin Kamtibmas, dan tokoh-tokoh masyarakat serta elemen masyarakat yang lain. Kita berharap bahwa dengan kondisi penerapan standar protokol yang dilakukan oleh Bapak-Bapak sekalian juga dengan mengakomodir pembiayaannya berasal dari ADD karena
Peraturan Menteri Desanya juga tetap memberikan peluang agar ada program-program untuk penanganan COVID, saya pikir ini juga bisa diterapkan di desa. Bahwa kita tidak akan menghalangi kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang, selama syaratnya betul-betul standar protokol itu diterapkan dan jumlah pelibatan masyarakat juga harus dipertimbangkan agar kemudian pendekatan jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan itu betul-betul diterapkan di masing-masing kegiatan yang ada di desa kita. Mungkin itu Bapak-Ibu sekalian sebagai informasi terkait dengan keputusan pemerintah daerah membentuk Satgas yang dikomandoi oleh Pak Dandim 1411 Kabupaten Bulukumba bersama dengan Polres Bulukumba. Semoga kesadaran kita dengan menerapkan protokol kesehatan kita bisa lebih meningkat dan mudah-mudahan ini bisa menjadi budaya baru pada tataran baru yang kita bangun selama ini sampai vaksin COVID-19 ini ditemukan. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian dan terakhir dari kami bahwa perayaan Idul Adha tetap bisa dilaksanakan. Dan itu bisa dilakukan baik di masjid maupun di luar lapangan, tetapi tolong disampaikan kepada pelaksana agar betul-betul menerapkan standar protokol dengan baik. Jangan memperkenankan jemaah kalau masuk ke masjid tidak pakai masker, dan kemudian juga ketika diizinkan di lapangan juga dengan standar protokol yang sama. Terima kasih banyak Bapak-Ibu sekalian atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian dan mudah-mudahan kita bahu-membahu untuk menerapkan standar protokol ini untuk menangani COVID lebih baik di Kabupaten Bulukumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Mana snacknya Pak Kadis? Saya itu, saya